Salam buat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun ini. Untuk menjadi peserta, Bapak Ibu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Untuk itu perlu pemutakhiran data PTK baik guru maupun kepala sekolah di sekolah formal sehingga memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut. Ada berbagai macam syarat tersebut dapat kita lihat dalam surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sebelum kita memutakhirkan data kita cek dulu terlebih dahulu di SIM PKB kita. Di situ ada beberapa data yang mesti kita perhatikan. Jadi kita tahu data apa saja yang mesti kita perbaiki. Di sini terdapat beberapa yaitu perubahan terakhir data PTK, sinkron terakhir Dapodik ke pusat, kemudian NIK kita tentang hijau, NUPTK kita tentang hijau, TMT awal pengangkatan kita, jenis PTK, jenis kepegawaian, jenjang pendidikan terakhir. Jadi di semuanya ini menjadi dasar nanti untuk menjadi pemanggilan kita di PPG nanti. Jadi di sini NIK dan NUPTK ini harus centang hijau. Jika silang merah, makanya tidak akan bisa dipanggil oleh Kemendikbud untuk mengikuti PPG tahun ini. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, ada beberapa syarat untuk menjadi PPG. Yang pertama terdaftar di Dapodik. Tadi tentu sudah, jika kita sudah membuka SIM PKB kita, sudah pasti kita terdaftar di Dapodik. Yang kedua, memilih NUPTK, diangkat guru menjadi sampai dengan 1 Januari 2019. Artinya 2 Januari 2019 kita sudah pasti tidak akan terpanggil. Jadi batasnya adalah 1 Januari 2019 dan aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan data yang tadi yang kita lihat di SIM PKB, yang pertama kali itu adalah perlu kita cek kembali atau perbaiki adalah NIK. Jika ada NIK tanggal lahir yang salah, itu dapat dilakukan di Perval PTK sesuai dengan instruksi dari Kemdikbud. Jadi perbaikan NIK ini sangat penting jika ada kesalahan, karena nanti akan disinkronkan dengan tanggal lahir maupun dari NUPTK kita tadi. Tentu ada akibatnya jika ini tidak sinkron. Nah, ini dia akibatnya. Jika Bapak Ibu ada NIK-nya salah, maka otomatis tidak akan mendapat undangan PPG tahun 2022 ini. Oleh karena itu sangat penting untuk mengecek kembali NIK, data-data kita. Ini adalah contoh status NIK silang merah dan tidak mendapat PPG dalam jabatan tahun 2022. Perbaikan data NIK atau data master yang lainnya, sama tempat lahir, tanggal lahir dapat dilakukan di Perval PTK. Di sini ada beberapa cara seperti buka menu perbaikan data master, klik tombol pilih PTK, pilih data GTK yang akan diperbaiki, kemudian klik tombol OK. Diupload scan data-datanya, kemudian diajukan untuk dikirim ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan validasi. Artinya setelah kita diajukan, akan diverifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi memperbaiki data master ini dengan dibantu oleh operator sekolah, karena ini akun sekolah, jadi kita tidak punya akun, jadi kita mendampingi dari operator sekolah untuk memperbaiki data kita tersebut. Data selanjutnya yang mesti diperbarui atau yang belum diperbaiki adalah mungkin riwayat pendidikan formal. Ini riwayat ini mulai dari SD, SMP dan
yang paling terpenting itu adalah S1. Jika tidak diperbarui dan data kita misalnya masih SMA, maka otomatis tidak dapat dipanggil oleh Kemendikbud untuk mengikuti PPG tahun ini. Data perbaikan data ini dapat dilakukan oleh guru sendiri melalui ini ptk.datadik.kemendikbud.go.id, dan ini password dapat diminta dari operator sekolah. Jadi ini tentu data ini tersebut sangat penting juga demi syarat yang harus kita penuhi untuk mengikuti PPG tahun ini. Tentu ada akibatnya jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Berikut adalah contoh dari tidak update-nya atau riwayat pendidikan formalnya tidak S1. Nah, ini dia akibatnya jika data kualifikasi pendidikan kita tidak diperbaharui. Walaupun statusnya PNS ataupun yang lainnya centangnya hijau, tapi kualifikasi S1 atau D4 kita silang merah, otomatis kita tidak akan pernah terpanggil. Jadi ini sangat-sangat juga penting untuk terpanggilnya kita mengikuti PPG tahun ini. Selanjutnya, data yang perlu diisi yaitu pengisian riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Ini hanya dapat dilakukan di aplikasi Dapodik, yaitu oleh operator sekolah kita. Oleh karena itu kita dapat meminta bantuan pada operator sekolah kita. Pertama kali kita mengajar tentu bisa saja kita guru honor sekolah, misalnya kita guru honor sekolah di sekolah negeri atau guru tidak tetap yayasan. Jadi fungsinya ini adalah sebagai TMT awal sebagai guru, yaitu TMT awal pengangkatan kita, dan ini akan menjadi dasar untuk pemanggilan kita, karena tadi sesuai dengan di depan tadi kita sampaikan bahwa itu minimal 1 Januari 2019. Lewat dari situ kita tidak akan bisa terpanggil untuk PPG untuk tahun ini. Ini mungkin perlu sangat dicermati untuk data-data kita. Ini karena ini sangat penting sekali. Selanjutnya, data yang tidak kalah pentingnya itu status kepegawaian kita dan jenis PTK kita. Ini sangat penting karena ini menentukan sebenarnya status kita di sekolah itu. Jadi perlu dirubah jika memang ada kekeliruan atau kesalahan. Jadi yang dapat merubahnya itu hanya melalui manajemen dinas pendidikan. Jadi operator sekolah, tidak operator sekolah. Jadi artinya operator dinas pendidikan. Nah, ini ada beberapa status kepegawaian yang bisa ikut PPG. Yang pertama PNS _CPNS. Tentu ini sudah Bapak Ibu ketahui. Yang kedua itu adalah P3K. Nah, ini sangat penting. Yang penting bisa diikut PPG, yang penting SK-nya sudah diterima. Ini sangat perlu diperhatikan jika SK, karena nanti SK-nya akan kita upload untuk sebagai syarat pemberkasan. Yang ketiga itu honor daerah. Honor daerah ini tentu SK-nya dari bupati, biasanya gajinya juga dari APBD daerah. Yang keempat yaitu GTY atau guru tetap yayasan. Ini tentu Bapak Ibu yang mengajar di sekolah swasta yang sudah GTY, guru tetap yayasan. Yang kelima itu kepala sekolah. Nah, ini tahap sebelumnya ini menjadi permasalahan karena kepala sekolah tidak diundang. Untuk tahap ini apakah kepala sekolah diberi kesempatan, tentu kita berdasarkan surat edaran yang ada, kepala sekolah tentu diberi kesempatan karena sebagian kepala sekolah juga mengajar juga. Jadi ini status kepegawaian yang bisa ikut PPG. Jadi kepala sekolah di sini tentu statusnya harus GTY atau yang keempat ini juga. Jadi kalau kepala sekolahnya guru honor sekolah tentu tidak bisa, atau PLT kepala sekolah juga tidak bisa. Jadi harus
kepala sekolahnya atau dia statusnya sebagai guru. Nah, selanjutnya tentu jenis PTK. Jenis PTK itu berbagai macam tentunya. Ada guru kelas, ini biasanya di tingkat SD, sekolah dasar. Guru mapel ini guru mata pelajaran, tentu mapel pelajaran. Nah, yang cukup penting itu adalah sebenarnya guru BK, karena guru BK itu berbeda dengan guru-guru mapel, karena guru BK itu dihitung adalah per 150 orang siswa sama dengan 24 jam. Maka ini guru BK sangat penting jenis PTK-nya diubah ya. Jika memang ada keliruan juga sudah benar, tidak masalah. Guru BK atau guru bimbingan konseling. Yang keempat ini mungkin masih ada tapi mungkin sudah jarang, guru TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ini fungsinya sama juga sama guru BK. Ini adalah guru yang 150 orang siswa sudah bisa mendapat 24 jam tatap muka. Jadi ini jenis PTK ini juga sangat penting, karena apalagi guru BK jika dia mengajar sangat penting untuk dapat dipanggil PPG tahun ini. Dan ini yang hanya dapat merubah juga adalah dinas operator dinas pendidikan. Nah, syaratnya tentu kita harus memenuhi syarat untuk merubah ini ke operator dinas pendidikan, yaitu dengan membawa surat pengangkatan terakhir kita. Jika kita sebagai GTY, PNS, kita membawa ke operator dinas pendidikan untuk mengubah data kepegawaian kita agar bisa dapat dipanggil untuk mengikuti PPG tahun ini. Nah, ini adalah contoh status guru honor sekolah yang tidak bisa dipanggil PPG. Di sini jelas guru honor sekolah silang merah sehingga tidak dapat memenuhi panggilan PPG untuk tahun ini. Jadi ini sangat-sangat penting, ini salah satu contohnya saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang dapat nanti dilihat. Nah, demikianlah mungkin ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi untuk memenuhi panggilan PPG tahun ini. Jadi buat Bapak Ibu guru mungkin lebih sering-sering berkonsultasi mungkin kepada teman-teman atau melihat berita-berita yang beredar, karena kadang-kadang tergantung LPMP bisa berbeda juga penilaian dari verifikator masing-masing. Jadi setiap LPMP bisa berbeda penilaiannya. Jadi semoga Bapak Ibu sukses menjadi guru profesional untuk tahun ini.